Halo semua, perkenalkan nama saya Syabrandia Muhammad, NIM 1351949. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang makalah yang aku buat tentang penerapan konsep backtracking pada permainan 24. Nah, pertama, apa itu permainan 24? Nah, jadi permainan 24 itu kita tuh dikasih beberapa angka nih. Angkanya bisa ada berapa aja, walaupun biasanya ada 4. Nah, setelah itu dari angka-angka ini, semuanya tuh bisa kita pakai tepat satu kali, pakai operasinya tuh tambah, kurang, kali, atau bagi, yang biar nanti hasilnya itu 24. Nah, tapi semua angka ini semuanya harus kita pakai, nggak boleh ada yang nggak kepake. Nah, terus biasanya kan aturannya itu hasil operasi sama angka-angkanya tuh nggak boleh negatif sama nggak boleh pecahan biasanya. Nah, ini contohnya. Misal kita dikasih angka 4, 5, 6, sama 9. Nah, kita bisa pakai operasi tambah antara 4 sama 5, hasilnya jadi 9. Karena 4 sama 5 udah dipakai, nah ini berarti hilang dari langkah selanjutnya. Nah, tapi kan ada hasilnya 9 nih. Ini kita tambahin ke daftar angka yang kita punya. Nah, terus selanjutnya dari angka 969 ini kita bisa jumlahin angka 9 sama 6. Jadi dua-duanya hilang, tapi ditambah angka 15 hasilnya. Nah, terus setelah itu angka 15 sama 9 kita pakai, kita jumlahin biar hasilnya 24. Nah, kan semua angkanya udah kepake, 4, 5, 9, sama 6. Nah, terus hasilnya 24. Nah, itu berarti solusinya udah benar. Kita berhasil memenangkan gamenya. Nah, atau misalkan ada angka lagi, 9, 6, 5, sama 8. Pertama bisa kita kurangin 9 sama 5, hasilnya 4. Jadi 9 sama 5-nya hilang, tinggal angka 4. Terus dari hasilnya ini kita bisa kurangin 8 sama 4. Hasilnya juga 4. Nah, jadi 8 sama 4-nya hilang, tinggal 4 sama 6. Nah, sekarang kita bisa kaliin 4 sama 6, hasilnya jadi 24. Nah, berarti game selesai. Nah, terus sebenarnya tuh ada berapa kemungkinan yang bisa terjadi sih dalam permainan 24. Nah, jadi kalau misalnya kita punya n angka nih, terdapat n angka. Buat dioperasiin tuh kan kita perlu milih dua angka kan. Nah, berarti cara milih dua angka itu ada sebanyak n dikali n-1. N buat angka pertama, terus n-1 buat angka kedua. Karena kan nggak boleh sama. Setiap angka cuma boleh dipakai sekali. Nah, terus setelah itu operasinya kan ada 4, ada tambah, kurang, kali, sama bagi. Nah, berarti dalam setiap langkah itu ada total 4 kali n kali n-1 langkah yang bisa kita ambil. Nah, sekarang berarti totalnya dari game 24 ini, misal kita pertamanya dikasih n angka nih. Berarti langkah pertama kita tuh ada sebanyak 4n kali n-1 langkah yang bisa kita ambil. Nah, terus kalau kita udah ngelangkah yang pertama, sekarang kita pilih langkah kedua. Kan tadi dua angka yang kita pilih udah hilang kan? Tapi kita nambah satu angka lagi yaitu hasil dari mereka berdua. Berarti angkanya tinggal n-1. Jadi n-2 ditambah 1. Nah, terus kalau kayak gitu berarti langkah kedua tuh totalnya tuh ada sebanyak 4 kali n-1 kali n-2. Terus nanti lanjut lagi, tinggal n-2 angkanya. Berarti total angka yang bisa kita ambil jadi 4 dikali n-2 dikali n-3 dan seterusnya sampai nanti ketika tinggal 2, kita ada kemungkinan itu 4 dikali 2 dikali 1. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti saya kan tinggal satu angka nih. Tinggal kita cek 24 atau bukan hasilnya. Nah, kalau 24 berarti solusinya benar, kalau enggak berarti itu bukan jawabannya. Kita harus nyari lagi yang lain. Nah, terus berarti totalnya adalah, karena tadi semua angkanya harus kita pakai, berarti kita pakai tanda kali. Jadi totalnya adalah semua tadi dikaliin, atau kalau disederhanain jadi 4 dikali n-1 dikali n faktorial dikali n-1 faktorial. Ini 4 maka n-1. Nah, itu sebenarnya banyak nggak sih? Kalau pakai rank gini kan nggak tahu kan? Nah, coba aja kita cek. Kalau misal kita awalnya dikasih 4 angka nih, berarti banyak kemungkinan solusinya adalah 4 pangkat 3 dikali 4 faktorial dikali 3 faktorial. Atau 64 kali 24 dikali 6. Itu 9216. Ini masih banyak banget sih kalau kita harus ngecek sendiri, tapi kalau misalnya pakai komputer segini mah ya gampang lah ya, kecil lah. Nah, terus kalau misalkan awalnya ada 5 angka nih, kemungkinan solusinya naik jadi 4 pangkat 4 dikali 5 faktorial dikali 4 faktorial, atau 737.280. Nah, kalau kayak gini mungkin pakai komputer juga bakal agak lama, kecuali komputernya emang canggih banget gitu kan. Nah, ini padahal baru 5 angka, gimana kalau 6 angka? Bakal jauh lebih besar lagi. Jadi sebenarnya tuh ini tuh kemungkinan solusinya tuh ada sangat banyak. Dan kalau dalam bahasa komputasi itu ini tuh kompleksitasnya tuh adalah n faktorial. Dan n faktorial itu udah kayak kompleksitas yang paling besar. Nah, terus ini sekarang kita biar nggak terlalu banyak ngecek, kita bisa pakai konsep backtracking. Nah, sebenarnya konsep backtracking itu gimana sih? Sederhananya, konsep backtracking itu buang kemungkinan yang jelek. Nah, jadi kayak misalkan nih, kita di titik awal nih, terus kita ambil langkah pertama, hasilnya jadi ini. Nah, terus ambil lagi langkah kedua, ketiga, keempat. Nah, pas sudah ngecek langkah keempat, kita tuh udah tahu dari hasilnya, ini tuh antara melanggar aturan atau nggak mungkin dapat ke solusi. Intinya kayak gitu.
Nah, jadi kalau misalkan nih di sini hasilnya tuh ada angka negatif nih misalkan. Nah, kita nggak perlu ngecek lagi langkah kelima, keenam, ketujuhnya. Kita langsung aja buang di sini. Ini udah pasti salah. Ini nggak mungkin jadi solusi. Nah, setelah itu kita tinggal balik lagi, tinggal ngecek kemungkinan yang lain. Kan kayak tadi tiap langkahnya ada banyak kemungkinan kan. Nah, kalau misalkan ada salah, kita nggak perlu ngecek bawahnya lagi. Kita tinggal ngecek kemungkinan yang lain aja. Nah, contohnya kalau kita buat poin 24 ini, misal kita punya angka 4, 5, 6, sampai 9. Terus kemudian kita cek langkah pertamanya, kita jumlahin 4 sama 5. Hasilnya jadi 9, angkanya jadi 6, 9, sama yang barunya 9. Kalau misalnya kita pakai tanda kurang di langkah pertamanya, ini kan jadi 4 kurang 5, berarti hasilnya min 1. Nah, min 1 itu kan udah melanggar aturan, karena angkanya nggak boleh negatif, nggak ada pecahan. Ini nggak perlu kita cek lagi bawahnya. Kita tinggal matikan aja simpul ini, kita buang. Jadi kita nggak perlu ngecek langkah kedua, ketiga, dan keempatnya. Nah, atau misalkan yang ini, misalnya jadi ada angka 4/3. Nah, ini juga bisa kita buang aja simpulnya. Nah, jadi yang kita cek langkah selanjutnya cuma yang masih mungkin benar, yang tidak melanggar aturan. Nah, terus biar lebih cepat lagi, kalau kita udah ketemu solusinya, kita langsung stop aja. Karena kita udah tahu jawabannya, ngapain kita lanjutin lagi nyari yang lain. Nah, jadi kalau misalkan pakai program yang aku buat nih, misal ada angka 9, 6, 5, sama 8. Ini kan ada 4 angka. Nah, harusnya kan kemungkinan itu ada berapa tadi? 9.200 sekian. Nah, tapi kalau pakai algoritma backtracking, kita cukup ngecek 22 kemungkinan doang. Bayangin dari 9.000 jadi 22 kan sangat efisien kan? Dan kalaupun misalkan tidak ada solusi, ini kan berarti semua yang mungkin semua kemungkinannya udah dicek dan nggak ada hasilnya 24. Itu aja tetap yang kita cek cuma perlu 588. Nggak perlu 9.000 kayak kalau kita cek semuanya satu-satu. Nah, kalau misalkan angkanya 5 nih bahkan, ini kita cuma perlu ngecek 768 kemungkinan. Padahal tadi totalnya kalau kita cek satu-satu ada 700.000 sekian gitu kan. Nah, jadi emang algoritma backtracking ini sangat cocok buat cari solusi permainan 24. Terima kasih.